Perhatiin, aku nggak tahu gimana caranya orang tua Jepang ngajarin anaknya. Anak Jepang tuh makannya tuh quiet, calm, dan habis makannya. Nggak tahu gimana caranya. Ngunyah pun mereka diem, paling lihat-lihat temennya kayak gitu, tapi nggak ngobrol gitu. Makan aja terus sampai habis. Mereka bawa piringnya masing-masing, ditaruh di stationnya, kayak piring di sini, sendok di sini, gelas di sini. Guys, welcome back to my YouTube channel. Perkenalkan, aku adalah Gina, orang Indonesia yang tinggal di Jepang selama hampir 1 tahunan karena ikut suami kerja di sini. Hari ini aku mau cerita soal perjalanan proses anak aku sekolah di Jepang. Oh ya guys, hari ini aku pakai bajunya koleksi dari Pakein. Pakein itu adalah online shop aku di Indonesia. Buat kalian yang suka baju motif garis-garis kayak gini kayak aku, boleh check out dan linknya ada di deskripsi ya. Oke, kita mulai. Yang pertama langsung aja ya cerita kenapa sekolah. Jadi background singkat, Tera itu umurnya sekarang 3,5 tahun. Waktu dia awal sekolah itu, waktu awal kita mulai memutuskan dia kayaknya sekolah aja deh, itu tuh waktu dia masih umur 3 tahun. Bosnya suami di kantor bilang gini, anaknya daftarin aja sekolah biar lebih cepat belajar bahasa Jepangnya. Awalnya kayak iya deh nanti mulai didaftarin, tapi kita belum ambil serius dan belum sampai daftar gitu ya, karena nggak tahu juga mulai dari mana. Lalu seiring berjalannya waktu, aku ngerasa sama Tera berdua di rumah tuh udah bingung banget kegiatannya ngapain lagi gitu. Dan aku rasa kayaknya kurang baik juga buat Tera banyak-banyak bengong di rumah gitu, karena aku juga tenaganya terbatas di sini, kurang maksimal untuk bikin kegiatan buat dia. Dia tuh banyaknya kegiatannya di rumah ya, bantuin aku masak, bantuin aku bersih-bersih, paling kalau kegiatan juga mewarnai, main puzzle, pokoknya kegiatan yang banyaknya di dalam rumah gitu. Kita jarang keluar. Lalu aku mutusin kayaknya sekarang mau deh Tera sekolah kayak gitu. Jadi itu adalah background cerita kenapa Tera mau disekolahin dari umur dia masih di 3 tahunan. Berangkat dari situ, bingunglah kita mulai dari mana nih kita mulai daftarin sekolah di Jepang tuh gitu. Awalnya aku bilang ke teman aku, jadi kalau kalian nonton video aku sebelumnya tentang cerita pindah ke Jepang, aku banyak ceritain juga tentang dia, kalian bisa nonton video yang itu. Jadi aku bilang ke dia, aku kayak mau daftarin Tera sekolah nih, harus mulai dari mana ya. Lalu dia yang ngajak aku untuk pergi ke Shiakusho. Shiakusho itu adalah kantor kelurahan lah kayaknya ya. Nah di sana tuh kita itu nanya, sekolah di Hanaizumi itu ada di mana aja, TK kayak gitu yang eligible buat kami daftarin Tera. Lalu dikasihlah list sama Shiakusho-nya itu beberapa daftar nama TK di Hanaizumi yang kita bisa apply. Dari situ berangkat dari list yang kita punya, dan salah satunya tuh ada sekolah anaknya dulu. Jadi anaknya tuh sekarang udah pada gede, satu di Tokyo, satu di Amerika. Dan salah satu list sekolahnya tuh yaitu sekolah anak-anaknya dia waktu dulu gitu. Dari list itu kita mau datengin sekolahnya satu persatu. Tentunya sebelum datang appointment dulu, dan semua appointment, telepon itu dia yang lakuin. Kebayang kalau aku yang melakukannya dengan level Japanese yang sangat terbatas. Mulai school visit itu dari bulan Agustus 2024. Di setiap sekolah tuh ternyata ada kegiatan. Jadi dia itu kegiatan rutin mingguan untuk ibu dan anaknya. Kalau di Indonesia tuh kalian tahu gak sih kegiatan kayak kumbo? Nah di Jepang juga ada, tapi itu resmi diadain oleh pemerintahnya gitu untuk ibu dan anak di area tempat tinggal tersebut. Dan itu tuh free dan boleh diikutin sama siapa aja. Singkat cerita, dari beberapa sekolah yang suka aku ikutin kegiatannya, aku udah school visit juga, ngobrol sama staffnya, dibantu sama teman aku ini. Ada lah satu sekolah yang aku suka banget. Kalian tahu karena apa? Pertama, karena sekolahnya bangunannya nggak tingkat. Sekolahnya itu cuma satu bangunan, jadi luas. Dan alasan kedua aku kenapa aku milih untuk daftarin Tera sekolah di situ, karena staff atau sensei di sekolah ini tuh baik banget, paling ramah. Jadi
tahapan proses sekolah di Jepang itu yang pertama school visit, habis itu ada interview nih, interview 2 kali. Interview ini lebih ke ngobrol sih. Di meeting yang pertama itu aku udah bawa bahan nih, karena aku tahu kemampuan bahasa aku kurang. Aku tuh udah bawa materi gitu. Aku ketik informasi tentang Tera, jadwal Tera sehari, makannya dia kayak gimana, sifatnya dia kayak gimana, pokoknya hal-hal yang aku pingin obrolin tapi aku nggak bisa karena ada kendala bahasa. Aku ketik tuh di Word dan aku print, aku translate ke Jepang. Jadi yang aku print tuh ada versi Inggris sama versi Jepangnya. Kita ketemu sama kepala sekolahnya, aku hand over tuh si bahan yang aku print itu, dan mereka tuh kayak terpukau, kayak niat banget, kayak sugoi katanya. Jadi mereka bisa baca dan mereka bisa dapetin informasi anak yang mau daftar di sekolah mereka. Di sekolah itu tuh nggak ada gaijin sama sekali. Jadi Tera ini adalah gaijin pertama dan satu-satunya gaijin di sekolah itu. Jadi mereka belum ada pengalaman sama sekali punya murid non-Japanese kayak gitu. Jadi ngebantu mereka juga buat memahami aku dan Tera kayak gitu. Jadi komunikasi yang di meeting pertama itu lebih ke get to know Tera gitu. Kayak kalau dia nangis nanti kayak gimana, bahasanya kayak gimana. Lebih ke untuk mengetahui profil orang tua dan anaknya. Itu di pertemuan pertama. Pertemuan berikutnya, pertemuan kedua atau interview kedua. Nah, di pertemuan kedua itu mereka minta aku, oh ya, di pertemuan pertama juga kita bahas tuh soal makanan halal, apa yang boleh, apa yang nggak boleh. Karena mereka juga baru tahu, mereka bener-bener baru tahu kayak, kayak gitu ya ternyata. Nah, akhirnya di pertemuan kedua mereka minta aku untuk bawa bento, contoh makanan Tera sehari-hari. Nah, di pertemuan kedua ini meetingnya selain sama kepala sekolah dan sensei, sama chef atau nutritionist di sekolah itu. Karena kan di sekolah Jepang tuh makan siangnya tuh di-provide dari sekolah ya. Dan mereka tuh punya nutritionist sama punya chefnya. Dan mereka ikut meeting tuh. Mereka bahkan bawa bahan-bahan yang mereka biasa pakai. Karena aku bilang aku punya aplikasi kayak gitu dan bisa scan untuk tahu ini halal atau enggak gitu. Dan mereka tuh bawa bahan-bahannya, nggak semua tentunya ya, beberapa lah guys. Jadi di sini tuh selama proses pendaftaran sekolah tuh hal yang aku paling bingungin juga soal makanan halal. Gimana caranya bisa bawa bento setiap hari dari rumah, dan untungnya dibolehin. Jadi yang kita sepakatin dari hasil pertemuan yang kedua, mereka udah tahu list apa aja yang kita nggak boleh makan, yang Tera nggak boleh makan. Mereka udah catat itu baik-baik. Lalu kita sepakatin bahwa nasi dan supnya itu akan di-provide dari sekolah. Lalu untuk protein sama tumisnya itu aku yang bawa. Jadi setiap bulan tuh mereka punya menu gitu, dan mereka kasih itu ke orang tuanya. Jadi setiap hari tuh mereka udah ada hari ini makan apa. Jadi aku tinggal sesuaiin proteinnya. Walaupun makanannya menunya nggak sama persis, tapi misalkan hari ini chicken, mereka bikin chicken apa, tapi aku bawa juga chicken buat Tera. Walaupun nggak sama persis, kayak solve untuk masalah makanan halalnya kayak gitu. Lalu barang apa aja yang disiapin mereka udah state, sepatu inner shoes, tas, lalu selimut dan lain-lainnya. Dan di sekolah Tera ini, karena dia itu semi gabungan antara daycare dan kindergarten, ada tidurnya, tidur siang itu di sekolah. Kenapa aku bisa ngobrol leluasa? Di situ selama aku ngobrol sama kepala sekolah, sama temen aku ini dibantuin, Tera itu main sama senseinya, sensei yang nantinya bakal jadi kayak wali kelasnya dia lah ya gitu, diajak main. Dan Teranya mau gitu, dan aku pun ngakak ngedenger Tera tuh ngajak ngobrol senseinya tuh pakai bahasa Indonesia. Pede aja gitu dia ngobrol, "Sensei, ini apa?" katanya tuh, "Ini gimana?" Kayak gitu sih suasananya waktu meeting, setiap meeting di sekolah tuh. Nah, setelah meeting selesai, akhirnya aku dikasih form tuh, yaitu form pendaftaran. Aku isilah di tempat kayak gitu, karena memang udah yakin banget mau di situ. Meeting kedua juga disitulah kepala sekolahnya tuh ngejelasin soal program sekolahnya. Dia tuh sampai, kepala sekolahnya BTW baik banget, perempuan dan elegan.
kan, dan aku suka banget sama figur kepala sekolah ini kayak gitu. Dia bisa bahasa Inggris sedikit sih, kayak beberapa kata gitu, tapi most of the time she use Japanese to communicate with me, yang mana aku nggak ngerti juga gitu sebenarnya dia ngomong apa. Jadi ada dua versi gitu, yang pertama dalam bahasa Jepang, lalu dia printin ini yang versi bahasa Inggrisnya ya. Jadi sekolah anakku ini tuh masuknya kindergarten. Jadi di Jepang itu ada 3 jenis. Yang pertama kindergarten atau yochien, yang kedua ada daycare atau hoikuen, dan yang ketiga ini gabungan dari yochien dan hoikuen gitu. Sebenarnya anak aku ini kayaknya masuknya ke yang 3, yaitu kodomoen namanya. Karena kalau misal ke hoikuen yang daycare itu syaratnya adalah kedua orang tuanya harus bekerja gitu. Jadi anaknya dititipin di daycare. Nah, kalau yang kodomoen anak aku ini orang tuanya dua-duanya nggak harus kerja, tapi anaknya boleh sampai sore di sekolahnya kayak gitu. Jadi semacam daycare juga kan jadinya, tapi dengan ada pendidikan atau kurikulum layaknya TK. Jadi gabungan sih, cuman hike aja gitu. Nah, setelah aku ngisi formulir, mereka bilang, oke, ini nanti didaftarin ya. Setelah itu nanti akan ada surat keputusan datang ke rumah gitu, dikirim pakai pos gitu. Akhir pertemuan kedua ini juga disepakatin kapan anaknya mau masuk. Waktu itu tuh semua proses kita lakuin di bulan Desember 2024. Dan aku nanya, boleh enggak masuknya nanti bulan Januari, kata aku. Dan mereka bilang boleh. Dan di sini pun aku kayak beruntung sih, karena yang aku tahu start year-nya sekolah di Jepang tuh per April. Hanaizumi itu kota kecil gitu ya, jadi dan nggak ada rebutan untuk masuk sekolah, nggak ada antrian kayak gitu. Jadi anak aku bisa aja nih masuk di tengah-tengah. Anak aku tuh masuk di Januari akhirnya. Disepakatin lah akan masuk di tanggal 10 Januari, karena dari 1 sampai 9-nya itu ada Fuyuyasumi atau winter holiday. Lama seminggu atau 2 minggu aku lupa. Bener lah ada surat datang ke rumah aku. Pas aku buka tuh dari wali kota Ichinoseki. Itu di statement bahwa Tera diterima di sekolahnya yang sekarang ini, dan biaya yang harus dibayarkannya itu adalah, kalian tahu berapa? 0 rupiah guys. Jadi aku lupa ceritain, setelah pertemuan kedua dari Yochien tadi, hal yang harus aku lakukan adalah pergi ke Shiakusho untuk daftarin juga, memberitahu bahwa anak aku Tera ini lagi didaftarin di sekolah ini kayak gitu, dan aku harus ngisi form lagi. Jadi karena di Jepang itu biaya sekolahnya itu berdasarkan penghasilan walinya, jadi nggak ada tuh saklek berapa. Jadi tiap orang tuh bisa beda-beda biaya sekolahnya kayak. Dan yang ngakak tuh kayaknya kenapa bisa 0 tuh karena kita harus masukin penghasilan tahun lalu, alias penghasilan waktu suami masih di Indonesia, dan kan kayaknya tuh low banget gitu ya. Jadi dianggapnya tuh butuh bantuan banget gitu. Jadi berdasarkan review dari penghasilan sebelumnya, bahwa Tera ini sekolah di Yochien ini 0 rupiah alias gratis guys. Alhamdulillah sih ya. Tapi menurut aku kayaknya nanti pas dia naik kelas nih di April dan kita masukin form ulang dengan penghasilan yang terbaru, yaitu gaji setelah di Jepang, menurut aku kayaknya akan nggak 0 lagi, kayaknya bakal naik, tapi belum tahu. Udahlah resmi aku sounding ke Tera nanti Januari mulai sekolah ya. Jadi salah satu pendekatannya juga aku afirmasi dia, ngasih tahu dia bahwa nanti dia Januari itu akan mulai sekolah. Gimana proses adaptasi? Jadi proses adaptasinya itu mereka juga tentuin dan kasih tahu ke aku di akhir pertemuan kedua ini. Jadi untuk awalnya aku akan nemenin Tera bareng-bareng sampai ke kelasnya, dan waktunya juga cuma sebentar. Masuk jam 9, jam 12 udah beres kayak gitu, dan itu bareng-bareng sama akunya juga. Itu untuk 3 hari. 3 hari pertama kayak gitu, akunya akan ikut ke kelas. Lalu 3 hari berikutnya akan dicoba naik bis ke sekolahnya. Hari pertama nyobain naik bis, aku masih ikut sampai ke kelasnya juga naik bis. Itu 3 hari juga. Lalu jadi seminggu lah, kurang lebih seminggu kayak gitu adaptasi. Dan di minggu berikutnya, yaitu di hari Senin, bakal dicoba Tera naik bis sendiri
dan full di sekolah sampai sore tanpa aku. Alhamdulillahnya di minggu yang kedua ini Tera udah bisa, karena aku juga memang ngasih tahu ke dia, kamu akan naik bis sama sensei, dan kalau kamu butuh apa-apa kasih tahu senseinya. Dia masih semangat aja tuh, iya oke, ngerti gitu. Dan di minggu kedua dia udah full naik bis sendiri dan full di sekolah sendiri